Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emil Hamid Putra dari STI kelas B. Yaitu saya akan membawakan tema pendidikan Pancasila sebagai fondasi utama pembentukan karakter generasi emas 2045. Tugas Pancasila. Yaitu ada pengertian pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila adalah proses pembelajaran yang bertujuan menanamkan nilai-nilai Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan ke dalam sikap, perilaku, dan pola pikir warga negara. Pendidikan ini tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga membentuk karakter agar peserta didik mampu berperilaku sesuai nilai-nilai leluhur bangsa. Terus, mengapa menjadi fondasi generasi emas 2045? Tahun 2045 merupakan momen paling penting saat Indonesia memasuki 100 tahun kemerdekaan. Dengan harapan munculnya generasi emas, yakni generasi yang 1. Berpendidikan tinggi, 2. Berkarakter kuat, 3. Berdaya saing global, dan 4. Berkontribusi pada pembangunan negara di tengah tantangan globalisasi, teknologi, dan budaya digital. Generasi Indonesia membutuhkan fondasi moral yang kokoh. Di sinilah pendidikan dan Pancasila menjadi fondasi dasar utama. Dan adanya peran dan fungsi pendidikan Pancasila dalam pembentukan karakter. 1. Pembentukan karakter religius dan berakhlak mulia, nilai ketuhanan, menumbuhkan moralitas, toleransi, dan sikap menghargai keyakinan orang lain, menumbuhkan rasa kemanusiaan, empati, nilai kemanusiaan, melatih siswa untuk menghargai martabat setiap manusia, bersikap humanis dan kekerasan. Dan 3. Menguatkan semangat persatuan, nilai persatuan membuat generasi muda menghargai keberagaman suku, agama, bahasa, dan budaya. Yaitu yang keempat, urgensi pendidikan Pancasila untuk generasi 2045. Menghadapi arus globalisasi, generasi muda tidak kehilangan identitas nasional. Yang kedua, menguatkan etika digital, membentuk budaya literasi, anti-hoax, dan etika bermedia sosial. Yang ketiga, mempersiapkan pemimpinan masa depan, generasi yang jujur, kompeten, yang berpihak pada kepentingan bangsa. Yang keempat, mencegah degradasi moral, nilai Pancasila menjadi rem terhadap perilaku negatif seperti intoleransi, korupsi, dan individualisme. Dan yang kelima, yaitu ada strategi penguatan pendidikan Pancasila. Yang pertama, teladan dari guru dan orang tua, karena karakter tidak hanya dibentuk oleh teori tetapi contoh nyata. Yang kedua, pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran Pancasila berbasis digital. Yang ketiga, kerjasama sekolah masyarakat agar nilai Pancasila menjadi budaya hidup sehari-hari. Yang keenam, ada kontribusi pendidikan Pancasila terhadap generasi emas 2045. Yang pertama, menciptakan generasi yang berintegritas. Modal utama membangun bangsa bebas dari korupsi dan penyalahgunaan kekuasaannya. Kedua, memperkuat identitas nasional. Generasi muda tidak mudah tergerus budaya asing dan tetap bangga dengan keindonesiaannya. Yang ketiga, menyiapkan pemimpinan berkarakter. 2045 membutuhkan pemimpinan yang jujur, adil, demokratis, dan peduli rakyat. Dan ketujuh, itu dampak jangka panjang pendidikan Pancasila untuk Indonesia 2045. Jika diterapkan secara konsisten, hasilnya adalah 1. Masyarakat yang beradab dan karakter luhur. 2. SDM unggul dengan moralitas tinggi. Yang ketiga, pemimpin masa depan yang berintegritas. Yang keempat, stabilitas sosial dan persatuan bangsa yang lebih kuat. Yang kelima, Indonesia menjadi negara maju dengan identitas kokoh. Kesimpulannya yaitu pendidikan Pancasila memiliki peran strategis sebagai fondasi utama pembentukan karakter generasi emas 2045. Dengan menanamkan nilai moral, nasionalisme, dan etika sosial, generasi muda Indonesia dapat tumbuh sebagai pribadi yang berkarakter kuat, berdaya saing, dan siap memajukan bangsa. Tanpa berkarakter Pancasila, Indonesia berisiko kehilangan arah dalam menghadapi perubahan global.